Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hanung, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang benchmarking dari resort Persemanan Jirindam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya ada Muhammad Syafruddin, NPM 2210103032, Dikta Faktalia, NPM 2210103013, Nida Aprilia Putri, NPM 2210103017, Randy Ramadhani Saputra, NPM 2210103019, dan yang terakhir, Sylvia Feni Arum, NPM 22103034. Next. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang usaha. Nah, usaha Risol Prasmanan ini sudah berdiri dari 1 tahun yang lalu. Pada awalnya usaha ini menggunakan sistem COD atau PO untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Nah, alasan memulai bisnis ini karena owner tersebut itu mempunyai hobi masak yang kemudian direalisasikan menjadi sebuah ide bisnis. Hingga bisnisnya berjalan sampai dengan sekarang. Nah, namun dengan seiring berjalannya waktu, usaha Risol tersebut mulai berjualan di sekitar daerah Rindam. Usaha ini mulai berjualan di daerah Rindam kurang lebih sudah memasuki waktu 3 bulan. Yang selanjutnya adalah modal awal. Dari modal awal yang dikeluarkan dari owner tersebut saat memutuskan untuk membuka stand di Rindam, yaitu sekitar 5 juta. Tetapi hal ini belum termasuk harga sewa di Rindam. Next. Baik, untuk omset perharinya, omset sehari yang bisa dihasilkan dari bisnis penjualan risol yaitu sekitar 660.000 hingga 700.000. Ya, risol yang habis dalam sehari kurang lebih sekitar 200 biji. Next. Selanjutnya yaitu varian risol. Owner tersebut itu menawarkan beberapa varian isi risol. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya waktu, isian risol itu sangat bervariatif dengan mengikuti tren-tren yang berkembang. Untuk isian risol pada usaha risol Prasmanan itu ada 6 macam. Yang pertama itu risol mayo, yang kedua yaitu risol beef sauce bolognese, yang ketiga yaitu risol ayam suwir, yang keempat risol pisang coklat, yang kelima risol mentai, yang keenam risol chicken jamur mushroom. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu untuk risol Prasmanan yang berada di Rindam ini melakukan promosi online, yang dimana owner ini menggunakan media Instagram untuk melakukan promosi bisnis tersebut. Nama Instagramnya sendiri yaitu di myrisol24, linknya sudah tersedia dalam PPT. Ini merupakan dokumentasi dari saat kami mewawancara jualan UMKM risol tersebut. Di sini kami mengambil waktu di sore hari saat hari Selasa kemarin. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke workbook. Baik, selanjutnya adalah workbook praktik KWU, yaitu kami mengambil usaha risol mayo dengan nama risol alami. Dan untuk anggota kelompok kami masih sama. Nah, yang pertama itu jenis usaha yang kami tentukan adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage, yang dimana kita akan membuat risol mayo dan jika memungkinkan seiring berjalan waktu kita akan menambah variasi berupa risol ayam suwir dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada alasan memilih usaha risol. Yang pertama itu permintaan pasar tinggi. Nah, risol ini merupakan cemilan populer yang digemari berbagai kalangan, terutama anak muda, sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Nah, yang kedua itu ada bahan baku mudah diperoleh. Dan bahan-bahan dari risol ini itu mudah diperoleh seperti ayam, keju, mayones, sosis, dan seterusnya. Itu tuh relatif mudah sekali untuk ditemukan dengan harga yang terjangkau, sehingga membantu kami untuk menjaga biaya produksi tetap efisien. Yang ketiga itu proses produksi yang tidak terlalu rumit. Nah, pembuatan risol ini sangat sederhana, tapi hasilnya bisa sangat menarik dan berkualitas tinggi jika dilakukan dengan benar. Yang keempat itu ada inovasi rasa dengan menggabungkan rasa mayo yang creamy dan ayam suwir jika itu kita akan membuatnya, jika kita memungkinkan dan ada dana tambahan juga. Itu dapat memberikan variasi unik dan berbeda dari risol. Dan biasanya sehingga menarik perhatian konsumen. Nah, yang kelima itu potensi keuntungan. Nah, risol ini tuh memiliki margin keuntungan yang baik, mengingat murahnya bahan baku dan nilai jual risol itu cukup tinggi di pasaran. Nah, yang terakhir itu ada cocok untuk berbagai kesempatan. Nah, risol ini tuh dapat dikonsumsi kapan saja, baik sebagai cemilan, snack acara, dan snack acara. Dan juga memiliki daya tarik untuk berbagai segmen pasar. Lanjut. Selanjutnya yaitu modal usaha. Untuk memulai usaha ini, kami mengusung konsep modal bersama. Dengan demikian, kita bisa berbagi modal dan juga berbagi keuntungan. Modal awal yang diperlukan itu belum bisa kami tentukan dikarenakan proses penjualan kami itu pre-order. Namun,
Untuk mengantisipasi kekurangan modal, kelompok kami sepakat untuk iuran sebesar 50.000 per orang. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya Risol Mayo. Ini yang merupakan rancangan anggaran biaya per PICIS. Jadi kenapa kami memilih untuk membuat rancangan anggaran biaya per PICIS itu karena agar kita bisa mengetahui berapa modal yang dikeluarkan untuk membuat satu Risol Mayonya. Jadi itu harganya itu terperinci dengan jelas. Next. Selanjutnya itu ada analisis pasar. Yang pertama itu ada target pasar. Nah, target pasar ini tuh mencangkup beberapa kelompok usia, yaitu anak-anak, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada potensi pasar yang luas. Jadi, Risol ini memiliki potensi pasar yang luas karena makanan ini ringan dan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada segmentasi pasar. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi berbagai kelompok usia seperti anak-anak, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Nah, yang keempat itu kemudahan pemasaran. Risol dapat dipasarkan dengan mudah karena tidak memiliki pesaing yang sejenis dalam skala besar. Jadi, kita dapat memasuki pasar itu dengan mudah. Nah, yang kelima itu ada penetapan harga. Harga yang ditetapkan itu tuh kompetitif dengan harganya itu harus kompetitif dengan pesaing dan mempertimbangkan biaya bahan serta produksi. Yang keenam itu promosi. Nah, promosi yang kita lakukan itu dengan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang ketujuh itu distribusi. Nah, distribusi dari Risol ini kita dilakukan dengan sistem COD di sekitar Kota Magelang. Untuk di luar Kota Magelang seperti di kabupaten itu akan kita kenalkan biaya ongkir juga. Oke, mas, selanjutnya yaitu ada SBOT. Untuk yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Rasa yang gurih dan nikmat membuat Risol Mayo sangat disukai banyak orang. Selain itu, harga yang relatif terjangkau memungkinkan lebih banyak konsumen untuk membelinya. Lokasi penjualan yang strategis juga berkontribusi pada peningkatan penjualan Risol Mayo. Dan kemudian variasi rasa yang ditawarkan, termasuk berbagai isian seperti daging, sayuran, keju, dan seafood, berhasil menarik perhatian pecinta makanan dengan selera yang beragam. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Risol Mayo memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu produk ini tidak tahan lama dan mudah basi, sehingga tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama tanpa kehilangan kualitasnya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan bisnis dan manajerial dapat mempengaruhi kinerja usaha secara keseluruhan. Dan uh, kemudian kurangnya permodalan ketika sedang merintis atau mengembangkan usaha dapat juga menjadi hambatan yang signifikan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Risol Mayo memiliki sejumlah peluang menarik. Yang pertama yaitu banyaknya pengguna Risol Mayo, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, memberikan potensi besar untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung menyukai tampilan gorengan, menjadikan Risol Mayo pilihan yang populer. Produk ini juga cukup mengenyangkan sehingga ideal sebagai tampilan praktis. Dan yang terakhir yaitu hadirnya Risol Mayo dalam bentuk frozen membuat lebih praktis dan tahan lama, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Yang keempat yaitu risk atau ancaman. Risol Mayo menghadapi beberapa ancaman yang signifikan. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat dengan produk jenis seperti Risol Rokol dapat berdampak pada penjualan. Selain itu, perubahan preferensi konsumen menjadi faktor yang rentan, yang bisa menyebabkan penurunan penjualan. Munculnya produk baru yang menyerupai Risol juga berpotensi menjadi ancaman bagi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis pasar. Yang pertama yaitu politikal atau politik. Risol Mayo harus mematuhi regulasi keamanan makanan yang ditetapkan pemerintah, karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi dan kerugian reputasi. Dan selanjutnya, memiliki izin usaha yang sah sangat penting untuk menjalankan bisnis. Keterlambatan dalam mendapatkan izin ini dapat mempengaruhi keamanan untuk menjual produk. Dan yang kedua yaitu ekonomi atau ekonomi. Risol Mayo perlu menyesuaikan harga produk dengan inflasi dan fluktuasi harga bahan baku. Jika harga terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan membeli. Selain itu, kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi permintaan makanan ringan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, konsumen cenderung memilih makanan yang lebih murah dan sederhana. Dan yang ketiga yaitu sosial. Risol Mayo perlu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Jika konsumen mulai memilih makanan yang lebih sehat, Risol Mayo harus menawarkan varian yang lebih sehat. Kemudian ini harus memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan makanan praktis dan mudah dikonsumsi. Dan yang keempat adalah teknologikal. Risol Mayo dapat memanfaatkan teknologi pengemasan yang baik untuk memperpanjang umur simpan dan memudah distribusi. Dan teknologi juga memungkinkan inovasi produk seperti varian Risol Mayo yang dapat dibutuhkan dan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu environmental. Risol Mayo perlu mematuhi kebijakan lingkungan yang semakin ketat, yang mencakup penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan pengurangan limbah. Kemudian, akses yang memadai terhadap sumber daya alam sangat penting. Keterbatasan sumber daya
keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku untuk produksi. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama kita lakukan adalah pembersihan dan perebusan. Ini merupakan proses membersihkan bahan dan proses merebus bahan seperti telur, bakso, dan sosis. Yang kedua adalah peracikan bumbu, yaitu proses meracik bumbu seperti meracik mayones dan meracik adonan untuk penyelupan risol. Yang ketiga adalah pemotongan bahan. Setelah bahan-bahan sudah direbus, selanjutnya bahan akan dipotong sesuai dengan kebutuhan risol. Dan yang keempat adalah pembuatan risol mentah. Setelah bahan-bahan sudah dipotong dan bumbu sudah diracik, selanjutnya adalah proses pembuatan risol seperti menggulung risol dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penggorengan dan pengemasan. Setelah risol mentah telah dibuat, selanjutnya adalah menggoreng risol yang telah dibuat tadi dan habis itu siap dikemas. Yang selanjutnya itu ada desain produk dari risol kami. Yang pertama di bagian gambar pertama itu real pic-nya. Yang kedua, jika kemasan itu risolnya sudah dikemas. Yang ketiga yaitu di mana ada tempelan stiker pada desain produk tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu alasan kelompok kami memilih desain kemasan. Kelompok kami memilih desain kemasan untuk risol alami karena memiliki identitas visual yang mencolok. Ditunjukkan oleh ilustrasi risol yang menggoda selera, gambar ini memudahkan konsumen untuk membayangkan rasa dan tekstur produk, sehingga meningkatkan daya tarik visualnya. Latar belakang kuning cerah menciptakan suasana yang ceria dan melambangkan kebahagiaan, sesuai dengan pengalaman menikmati makanan. Font yang digunakan tampak santai dan mudah dibaca, memberikan kesan ramah yang menarik bagi berbagai kalangan, terutama anak-anak dan keluarga. Desain ini juga mengandung elemen tradisional yang akrab, mengingat konsumen pada momen spesial di acara keluarga atau pasar, menambah nilai sentimental. Desain ini berhasil menyampaikan informasi produk dengan jelas, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali nama dan gambar risol. Yang penting, dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli. Selain itu, kemasan ini sejalan dengan citra merek yang ingin dibangun, yaitu produk makanan yang besar dan berkualitas. Dengan semua elemen ini, saya yakin desain kemasan ini akan meningkatkan penjualan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada label dari kemasan kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Randy tentang filosofinya. Yang selanjutnya, nah, di sini ada desain poster yang dimana desain poster ini akan meningkatkan minat beli dari para konsumen. Desain ini kami buat semenarik mungkin agar para konsumen itu minat untuk membeli produk kami. Selanjutnya, promosi online yang kami lakukan yaitu kami menggunakan media Instagram dan juga via story WA, di mana kami sudah mempunyai akun Instagram yang namanya risol.alami. Untuk linknya sendiri sudah tersedia di PPT-nya. Next. Selanjutnya yaitu model pemasaran. Yang pertama itu kami memilih pemasaran digital melalui media sosial, khususnya pada platform Instagram dan juga WhatsApp. Alasannya kenapa? Karena target audiens yang luas dan terjangkau. Mayoritas konsumen risol mayo ini terutama generasi muda dan juga keluarga itu aktif di media sosial. Jadi kami memiliki platform Instagram di kalangan anak muda, sedangkan WhatsApp untuk menyasar ke keluarga. Yang kedua yaitu pemasaran word of mouth atau mulut ke mulut. Nah, kenapa kami memilih pemasaran tersebut? Karena kepercayaan yang lebih tinggi, rekomendasi dari teman, keluarga, dan juga pelanggan yang puas seringkali lebih dipercaya oleh konsumen dibandingkan dengan iklan. Jika produk risol mayo kami berkualitas tinggi dan disukai oleh pelanggan, maka mereka akan secara sukarela itu merekomendasikannya kepada orang lain. Next. Sekian presentasi benchmark dan workbook dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.